lagi Bapak Ibu kang kula hormati. Jadi tadi sudah dijelaskan ya di film apa tadi Ibu? Masih ingat tentang ibu hamil. Ya, betul sekali, ibu hamil. Jadi tadi sudah dibagi kelompok ya. Ada berapa kelompok? 3. Nah, di sini ada kelompok sehat, tinggi, dan kelompok terakhir cerdas. Ya, betul sekali. Ya, lanjut lagi ya Ibu. Nah, kita gunakan ini ya Bu. Ini apa namanya? Fritz ataupun FC ya. Kita ke sini ya. Nah, di sini ada pun isi pilingkung ya. Nah, di sini bagi ibu hamil dengan gizi seimbang harus mengandung. Ya, mengandungnya apa ini? Nah, di sini ya. Mengandung pertama, yaitu poin pertama adalah makanan pokok mengandung karbohidrat. Contohnya apa? Adapun di sini buah-buahan ya, sayur-mayur ya. Itu sayuran di sini, buah-buahan tadi dijelaskan, lauk-pauk dan makanan karbohidrat ataupun makanan pokok itu ya. Itu. Terus ada lagi, yaitu adalah beras, jagung, ubi unguan ya, itu sagu dan yang lainnya, masih banyak lagi yang mengandung karbohidrat ataupun yang ada di sini ya, itu. Terus poin yang kedua adalah tadi sudah jelaskan lauk pauk ya. Itu lauk pauk itu protein dibutuhkan untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh ya. Contohnya itu protein hewan. Protein hewan adalah ikan, daging ayam, daging sapi, atau protein nabati seperti kacang-kacangan ya, betul sekali, tempe dan tahu. Itu protein nabati seperti tempe, tahu itu mengandung serat dan antioksidan ya, yang melindungi sel tubuh dari kerusakan gitu ya. Jadi lauk pauknya yang mengandung protein itu adalah ikan, daging, terus daging ayam, daging sapi, ataupun protein nabati seperti kacang-kacangan ya, tahu, tempe itu. Terus poin berikutnya adalah buah-buahan yang mengandung vitamin. Contohnya apa? Nah, di sini adalah mengandung vitamin dan mineral. Contohnya apa? Ada tahu? Betul, pepaya, jeruk, semangka ya. Yang penting yang mengandung vitamin dan mineral itu. Terus poin berikutnya adalah sayuran yang mengandung vitamin dan mineral. Contohnya apa? Bayam, kangkung, betul. Terus wortel itu. Ada 3 Bu, bayam, kangkung, wortel. Vitamin dan mineral yang berfungsi menjelaskan proses pengaturan metabolisme tubuh. Jadi sayur-mayuran itu yang mengandung vitamin mineral adalah contohnya itu bayam, kangkung, dan wortel ya, karena vitamin dan mineral yang berfungsi untuk menjelaskan proses pengaturan metabolisme tubuh itu ya. Di sini ada ya, ini sayur-mayuran di sayur-sayuran di sini dan mineral ya.
Nah, poin berikutnya adalah ibu hamil minum 1 tablet darah setiap hari selama kehamilan. Betul Ibu. Ya. Terus poin berikutnya adalah selain itu ibu hamil juga harus banyak minum 8 sampai 12 gelas per hari. Ya, jadi harus banyak-banyak minum air ya. Sebanyak 8 sampai 12 gelas per hari. Makanya diperbanyak ya. Ada anjurannya itu 8 sampai 12 gelas per hari. Tuh. Nah, poin berikutnya di sini kita lanjut lagi ya, Bu. Ya. Poin berikutnya di sini adalah meminta ya kelompok makan membuat menu makanan dengan menggunakan kartu pasar. Sudah tahu kartu pasarnya? Ini Bu. Jadi di sini pun ada kartu pasarnya ya. Di sini banyak sekali ya. Ini kartu pasarnya. Terus nanti kita bagikan ini peserta ya, kelompok makanan ya. Nanti peserta jenengan nanti kita bagikan ini ya. Terus nanti letakkan ini pada porsinya masing-masing ya. Itu sesuai dengan yang ada di sini ya Ibu. Nah, terus di sini pilih jenis makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Ya, ini tak bagikan dulu ya. Itu pilih jenis makanan nanti pokok yang mengandung karbohidrat ya. Terus pilih jenis mengandung proteinnya ya, nanti diletakkan saja. Terus pilih jenis buah-buahannya ya, di situ sudah ada. Terus pilih jenis sayurannya ya, sayurnya apa ditempel ataupun diletakkan di situ ya Ibu. Lanjut ya, lanjut. Nah, jika perlu nanti kita bergilir saja ya. Jadi bergilirnya itu dengan 2 kelompok yang lainnya ya, nanti 2 kelompok bergilir ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Anjurkan saja Ibu menggunakan bantuan PKH untuk menambah asupan protein ya. Contohnya itu ikan, tempe, tahu, dan ayam ya. Dan PPNT-nya itu ataupun bantuan pangan non tunai ya, itu untuk memberi beras dan telur ya. Batasi penggunaan gula ya, seperti itu. Lanjut lagi ya Ibu ya. Kita pelajari Ibu, coba buka buku pintarnya halaman 9. Coba buka saja ya. Nah, di sini ada perawatan sehari-hari ya, makanan beragam, makanan secara proporsional. Yaitu di sini banyak sekali. Istirahat yang cukup. Situ ada tulisannya enggak Ibu, 6 sampai 7 jam dalam usahakan siangnya tidur atau berbaring selama 1 sampai 2 jam. Yaitu posisi tidur sebaiknya miring ke kanan. Itu. Terus bersama dengan suami lakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-elus perut ataupun menyayangi dengan sikap baik ya, dan ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Terus itu di sini ada juga menjaga kebersihan diri ya, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir
terus menyikat gigi secara benar dan teratur minimal setelah sarapan dan sebelum tidur. Mandi 2 kali sehari, terus bersihkan payudara dan daerah kemaluan, itu ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari ya. Terus ini ada periksakan gigi ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Itu cuci rambut minimal 2-3 kali dalam seminggu. Itu boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil ya, tanyakan ataupun ke petugas kesehatan cara yang aman itu. Terus di sini aktivitas fisik ya, banyak ada juga. Ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik ya, itu sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Terus selanjutnya adalah suami membantu istri yang sedang hamil ya, apalagi yang sedang hamil tua ya. Suami harus membantu yang biasa dilakukan oleh sang istri. Kenapa? Biar tidak terlalu kecapean sang istri yang sedang hamil ya, apalagi sedang hamil tua. Makanya suami harus membantu ya. Terus poin berikutnya, ikuti senam ibu hamil ya, sesuai dengan anjuran dari petugas kesehatan ya. Ikuti saja aturannya dari petugas kesehatan di sekitar jenengan ataupun dari puskesmas. Disuruh senam ya kita ikut senam, tapi harus lihat kondisi ya itu. Nah, apa saja yang harus dihindari dari selama ibu hamil tadi sudah dijelaskan di awal ya, sebelum sedang memasuki ini, yaitu tidak boleh kerja terlalu berat seperti itu. Terus yang kedua, tidur tidak boleh terlentang. Nah, lebih 10 menit pada masa hamil tua tidak boleh terlentang selama lebih dari 10 menit, itu tidak boleh masa hamil tua itu. Terus di sini tidak boleh minum minuman bersoda ya, ataupun beralkohol dan jauh, karena apa? Itu akan merusak janin jenengan ya. Jangan sampai minum minuman seperti itu ya, disayangkan ya Bu ya. Terus tidak boleh merokok ya, terpapar asap rokok itu tidak boleh, ataupun ada yang merokok jenengan harus menghindar. Kalau bisa disuruh jangan merokok ya gitu. Terus tidak boleh minum obat-obatan tanpa resep dokter ya, tidak boleh sembarangan minum obat ya. Kalau minum obat itu harus ada resep dari dokter ataupun petugas kesehatan itu. Terus tidak boleh stres berlebihan. Stres boleh tapi jangan berlebihan ya itu. Atau enggak nanti jenengan tanyakan kepada bidan ataupun perawat ataupun dokter untuk lebih jelasnya ya. Karena apa? Itu terkait dengan kehamilan. Kalau terkait kehamilan itu biasanya larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Kalau ada, kalau tidak ya terpaksa kita harus larinya dengan yang jauh ya. Tapi dengan harus hati-hati, karena dengan itu masih dalam kondisi hamil muda ataupun hamil tua ya. Tanyakan saja ke fasilitas yang terdekat kesehatan, itu contohnya bidan. Ini biasanya itu bidan ada di desa masing-masing, itu ada bidan ya, ataupun perawat juga ada di masing-masing desa. Dokter biasanya dokter itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Itu tanyakan saja penjelasannya mengenai kehamilan, penjelasan ya itu. Terima kasih ya Ibu, kita lanjut lagi nanti ya.